Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bari, selamat datang di podcast Segara episode keempat. Episode kali ini menarik, kita masih dalam semarak Expo Aquaculture dan gelar percontohan pengembangan agribisnis sektor kelautan dan perikanan dalam acara PENAS, Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan yang ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Sahabat Bahari, kalau kemarin episode 3 kita sudah ngobrol banyak tentang budidaya maggot bersama narasumber kita. Kali ini gak jauh-jauh kita dari budidaya, kita akan membahas salah satu komponen penting dalam kegiatan berbudidaya, yaitu CPPIB atau cara pembuatan pakan ikan yang baik. Dan tentunya dengan narasumber luar biasa sudah hadir bersama kita di sini. Selamat sore Bapak Ahmad Nur Sulihin. Selamat sore Pak Ahmad Nur Sulihin. Selamat sore pagi. Saya izin panggilnya Pak Sulihin ya. Boleh. Aman. Gimana kabarnya nih Pak Sulihin? Alhamdulillah sesuai dengan cuaca. Sesuai dengan cuaca apa nih Pak? Sejuk, Mendung. Sejuk. Oh, sejuk, kabarnya sejuk, hatinya sejuk ya. Berarti moodnya bagus lah ya. Iya. Siap Pak, berarti kita hari ini berbagi informasi dengan sahabat Bahari yang hadir di sini maupun yang di rumah ya Pak ya. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Sahabat Bahari, jadi sekedar informasi, Bapak Sulihin ini adalah seorang pengawas perikanan penyelia dan kemudian dari BPBAT atau Balai Perikanan Budidaya Air Tawar di Jambi. Di BPBAT, di Balai itu beliau masuk dalam divisi pakan. Jadi udah biasa ngotak-atik pakan, seluk-beluknya pakan beliau yang ngurusin. Jadi hari ini kita akan tanya-tanya seputar CPPIB dengan beliau ya Pak ya. Ya. Sahabat Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan langkah strategis untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya. Dan hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan hasil perikanan budidaya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar regional maupun global. Nah, salah satu strateginya yaitu dengan sertifikasi CPIB, CBIB, dan CPPIB. Pak Sulihin, saya mau tanya nih Pak, sebelum kita ke CPPIB ya Pak ya, kegiatan Bapak di balai BPPAT itu, BPBAT masuk di divisi pakan ya Pak? Ya betul. Itu kesehariannya ngapain aja Pak? Maksudnya divisi pakan itu ngurus pakannya tuh gimana sih, ngapain aja sih? Pakannya diapain gitu? Terima kasih kesempatannya dari Segara ya, tim Segara. Podcast Segara ya. Di balai sendiri, di BPBAT khususnya ada divisi pakan yang kegiatannya itu utamanya tentang produksi ya, produksi pakan mandiri ya. Ini kan seiring dengan program dari Kementerian Pusat ya. Di tahun 2015 kan ada namanya Gerpari, Gerakan Pakan Mandiri. Iya, Gerpari. Nah, itu kemudian UPT, seluruh UPT ya, dan salah satunya Jambi. Salah satu ya bisa dibilang percontohan, sehingga di Jambi sendiri juga dibangun pabrik pakan, sehingga di situ kita kegiatannya rutinitas tiap hari produksi untuk kebutuhan pribadi, maksudnya internal balai, kemudian juga untuk kebutuhan masyarakat, artinya juga bisa dijual di masyarakat secara langsung, dan yang kedua yakni transfer teknologi. Jadi apa yang sudah kita terapkan di balai itu bisa diterapkan juga di masyarakat, meskipun nanti skalanya berbeda. Oke, gitu. Sebagai percontohan berarti ya Pak. Betul. Ya. Selain mensosialisasikan kepada masyarakat, berarti di balai ini khususnya divisi pakan ya Pak ya, juga melakukan percontohan. Betul. Melakukan praktiknya seperti apa supaya dapat dicontoh masyarakat ya Pak ya. Ya. Itu ada di mana tadi Pak? Di tahun 2015 dibangun di Jambi ya, di lokasinya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, tepatnya di Kabupaten Muara Jambi ya, di Sungai Gelam. Di Kabupaten Muara Jambi. Kemudian di tahun 2022 dan baru diresmikan oleh Pak Menteri kemarin di Februari 2023, itu ada pabrik satu lagi yang kita kelola di Pasaman nih, di dekat tempat kita PENAS saat ini. Deket Ya. sini ya berarti Pak di Pasaman. Kalau dari Padang ini sekitar 4-5 jam perjalanan. Saking dekatnya ya Pak ya. Saking dekat. 4-5 jam sahabat Bahari. Berarti di Jambi ini ada 2 atau ada lagi nih Pak, jangan-jangan?
Kalau di balai hanya satu unit. Di balai satu di unit. Pasaman 1 unit. Berarti ada 2 ya yang biasa yang diurusin dikelola oleh Bapak ya. Oke, Pak, karena sudah biasa mengelola pakan nih, saya mau tanya dong Pak, CPPIB itu sebenarnya apa sih? Ya, ini kan tindak lanjut ya dari Gerpari yang kita ceritakan tadi tahun 2015. Kemudian kita lakukan transfer teknologi kan melalui kegiatan diseminasi itu di seluruh pelaku-pelaku usaha di pembudidaya untuk kemudian mereka membuat pakan mandiri ya. Nah, ternyata antusiasnya luar biasa itu Mbak. Jadi kelompok namanya Pokpari ya, kelompok pakan mandiri itu seketika itu bermunculan ya. Jadi banyak sekali. Karena minatnya luar biasa sambutannya akan di program Gerpari itu sendiri. Namun seiring dengan banyaknya kelompok-kelompok tadi, maka pemerintah juga turut hadir dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan pakannya itu artinya dalam kondisi baik ya, baik dalam keamanan pangan dan tentunya kualitasnya ya tidak kalah dengan pakan-pakan pabrikan. Menjaga kualitasnya, terutama terhadap keamanan pangan. Karena kan ini nanti pakan yang kita buat kan dikonsumsi oleh ikan, ikan juga dikonsumsi oleh manusia, maka balik lagi ke kita harus balik dijaga. Kita. Jadi harus tertelusur ya. Nah, dari situlah pemerintah mencoba menertibkan ini. Dengan cara tadi sosialisasi CPPIB tadi, cara pembuatan pakan ikan baik supaya para kelompok Gerpari tadi itu dapat memproduksi pakan secara baik dari segi kualitas maupun nanti juga penyalurannya seperti itu. Oke, kita kalau bicara tentang CPPIB Pak, sebelumnya kan juga sudah ada CPIB, cara penanganan ikan yang baik, cara pembenihan ikan yang baik juga ada, dan juga yang jelas cara budidaya ikan yang baik Pak. Kenapa CPPIB ini berdiri sendiri? Maksudnya kenapa nggak dijadiin satu aja sama cara budidaya ikan yang baik, terus paket sudah termasuk pakan, sudah termasuk caranya gimana, sudah termasuk pembenihannya gimana? Kenapa nggak jadi satu aja sih Pak? Kenapa harus dipecah CPIB, CBIB, kemudian yang ini yang sedang kita bahas adalah CPPIB? Kenapa Pak? Ya, kalau di dalam CBIB dan CPIB itu pakannya hanya dibahas atau ditelusuri terkait penggunaannya. Jadi kan kalau CBIB itu kan hanya penyimpanan dan penggunaan pakan. Ya. Artinya pakan itu dari luar, pakan beli ya, dari komersil. Oke. Kalau CPPIB ini terkait pembuatan, karena pakan sendiri kan sekarang sudah masuk unit usaha baru ya. Kalau dulu kita mengenal usaha bidang perikanan itu ya usaha pembenihan, usaha pembesaran pakan, pembesaran ikan. Nah, sekarang produksi pakan itu sudah menjadi tren, artinya usaha baru bagi para pembudidaya kan. Ada yang fokus untuk membuat pakan gitu, dan mereka juga bisa kemudian menjual di mungkin di kelompok sekitar, di masyarakat sekitar. Maka dari itu perlu adanya tadi ya istilahnya rambu-rambu ya. Rambu-rambu lah ya, supaya menjaga SOP-nya kita punya, betul, gitulah ya. Menjaga kualitas pakannya, terutama tadi kita nanti mikirnya ke keamanan pangannya supaya tetap aman. Oke, berarti karena memang melihat antusiasme masyarakat yang tinggi ya Pak terhadap pakan ini, Jan. Memang dalam CPPIB itu berarti lebih mendetail di dalamnya ya Pak. Khusus pakan gitu berarti. Iya, khusus pakan. Karena mulai dari nanti pemilihan bahan baku, kemudian processing sampai ke produknya sendiri itu tertelusur semuanya. Oke Pak. Kemudian Pak, berarti kalau misalkan saya pembudidaya terus tiba-tiba pengen usaha pakan, berarti harus terdaftar ya? Produk dari saya ini harus terdaftar ya Pak ya? Iya betul, harus terdaftar. Gimana Pak caranya mau daftar produk saya supaya punya CPPIB, tersertifikasi CPPIB gitu, gimana Pak Sulihin? Ya, kalau mendaftarnya cukup mudah ya. Secara online itu bisa melalui OSS ya. Melalui OSS ya, kemudian nanti terbit izin usahanya, NIB-nya, kemudian bisa langsung mendaftarkan ke Direktorat Pakan.
bisa melalui, kalau di petani di pembudidaya itu kan dekat dengan para penyuluh atau dengan dinas ya, dinas perikanan setempat itu kan yang terkoneksi langsung dengan kementerian. Kementerian yang kemudian direktorat yang membidangi itu Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Mereka nanti yang kemudian mengurus semuanya, mulai dari nanti mungkin verifikasi, audit lapangan, kemudian nanti sampai diterbitkannya surat tadi ya, sertifikat CPPIB. Sertifikat CPPIB. Oke. Kemudian itu tadi kita bisa online, bisa juga lewat penyuluh. Ada nggak Pak dokumen-dokumen? Biasanya kan kalau kita daftar SIM aja ada dokumennya, daftar SKCK aja ada dokumennya Pak. Apalagi ini yang mau sertifikasi, ada kita mau daftar sertifikat untuk produk-produk kita. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan itu apa saja ya Pak Sulihin? Kalau kelengkapan dokumen secara umum ya, terutama tentu kelengkapan dokumen pribadi ya, pribadi dalam artian usaha, unit usahanya. Misalnya tadi ya NIB, nomor induk berusahanya, kemudian data diri pribadi ya, pengelolanya nanti ada KTP, KK dan sebagainya. Dan yang penting itu sebetulnya nanti apa yang sudah mereka lakukan dalam produksi pakan itu. Jadi ada nanti di dalam CPPIB itu bagaimana kita menyajikan data terkait track record kegiatan produksi pakan yang kita lakukan. I see. Mulai dari misalnya ini pembelian bahan baku nih, kemudian kapan saya berproduksi, bagaimana hasilnya, nanti hasilnya juga diuji laboratorium. Seperti apa hasilnya, itu kan semuanya terrekord. Nah itulah yang diharapkan dari kementerian itu menjamin bahwa produk pakan meskipun skala mandiri itu juga dibilang dinilai baik ya, sebagaimana produk-produk pakan-pakan komersil yang sudah ada beredar. Oke, kita balik lagi Pak tadi ke alur pendaftaran ya Pak ya, bisa lewat online OSS atau lewat penyuluh dan sebagainya, dan memberikan kelengkapan dokumen tentunya. Tapi apakah cuma kita tinggal input dokumen atau bilang sama penyuluh langsung kita dapat Pak? Gampang banget gitu Pak? Tidak. Ya, itu untuk mendaftar saja. Nanti ada pihak dari kementerian yang kemudian turun ke lapangan untuk verifikasi tadi. Verifikasi artinya yang pertama kan memverifikasi data yang sudah didaftarkan itu apakah sesuai gitu. Baik nama kelompoknya, izin usahanya, lokasinya jelas ada gitu. Jadi kan kita harus melihat langsung di lapangan seperti apa bentuk produksinya. Di situ nanti ada penilaian tuh Mbak. Penilaian form-formnya tuh ada. Ada form-formnya ya. Sebenarnya secara singkat sertifikat si CPPIB dan register produk itu ada di Permen KP ya, nomor 55 tahun 2018. Oke. Bisa dilihat tuh di searching kan? Iya, bisa. Permen KP nomor 55 tahun 2018. Nah, itu paling enggak syarat-syaratnya bisa dibaca di situ. Baik. Nah, detailnya ada di situ ya, Pak ya? Di Permen KP itu kemudian dilengkapi saja, kemudian silahkan mendaftar. Nah, nanti dari pihak kementerian melalui Direktorat Pakan akan melakukan verifikasi audit di lapangan terkait produk-produk itu. Nanti ada checklist form-formnya, nanti kelayakan ya, apakah nanti dinilai layak atau tidak. Dinilai layak apa tidak. Kalau belum layak nanti dilakukan ini ya istilahnya dikasih masukan lah, perbaikan gitu. Ada remedinya berarti ya Pak, revisinya. Jadi nanti kan ada penilaiannya kan kesesuaiannya ya. Ada mayor minornya nanti kan barulah sampai sempurna. Jadi jangan takut, maksudnya mendaftar langsung ditolak, tidak. Justru karena dengan mendaftar itu kita bisa mengetahui mana pembudidaya yang serius ingin mengembangkan pakan mandiri, dan kita bisa melakukan pendampingan secara intens ya. Untuk sampai kemudian mendapatkan produk yang baik dan mendapatkan sertifikat CPPIB itu. Kalau mereka nggak daftar kan kita nggak tahu juga. Iya. Siapa tahu kalian di rumah sahabat Bahari punya usaha ini kalau memang nggak daftar ya tidak termonitoring gitu ya Pak ya. Berarti tadi alur pendaftarannya kita bisa online, kemudian ada dokumen-dokumen yang akan diverifikasi oleh petugas ya Pak ya. Kemudian ternyata juga ada auditnya nih sahabat Bahari. Jadi nanti petugas atau pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan datang langsung ke tempatnya ya Pak ya, untuk memverifikasi apakah yang didaftarkan itu memang sudah sesuai
atau belum gitu ya Pak. Kita ngomongin sesuai atau belum nih Pak dari proses tersebut, masih dalam proses tersebut ya Pak. Bukan indikator, komponen penilaiannya, aspek-aspek yang dinilai itu apa saja Pak? Aspeknya yang pertama terkait ini ya, tata letak dan lokasi pabrik atau unit usahanya. Tata letak dan lokasi. Ya, terutama kan ini kan sama seperti dengan CBIB sebetulnya ya. Ya, terutama akses jalan, akses kelistrikan ya. Kemudian nanti bagaimana tingkat kerapian dan kebersihan lah ya, kebersihan dari unit produksi itu kan. Yeah. Kalau unit produksinya jorok kan kita juga tentu pembeli juga. Iya benar-benar. Iya. Apalagi untuk pakan ya betul, Pak ya. Kehigienisannya kan, terus terjaga. Kita memilih restoran kan juga mesti yang makanan juga yang bersih-bersih. Betul. Itu ke tata letak, kemudian menyangkut bahan baku pakan ya. Bahan baku apa yang kemudian didatangkan, dari mana asalnya, sumber bahan bakunya, apa kandungannya gitu kan. Apakah mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Berarti dari kandungannya juga diteliti dulu, masuk lab dulu ya? Masuk lab juga. Oke. Gitu. Setelah dari bahan, kemudian penilaian di processingnya ya. Apakah tahapan proses produksinya sudah memenuhi tahapan yang standar CPPIB. Gitu. Karena tahapannya juga ada. Setelah itu nanti kalau sudah tahapan kan nanti keluar produk tuh Mbak. Nah, jadi produknya pun juga harus diuji laboratorium juga. Apakah sudah sesuai dengan produk yang kalau kita mungkin acuannya saat ini SNI ya. SNI ya, misalnya betul. Ada pakan ikan lele gitu kan, SNI-nya tuh ada. Pakan ikan nila, pakan ikan patin, SNI aja. Jadi perkomoditas berarti ya. Bukan ikan-ikan, bukan jadi satu ikan gitu. Bukan, maksudnya perkomoditas. Lele sendiri, ikan nila sendiri, patin juga sendiri. Banyak banget dong berarti Pak. Ya kan nanti standarnya memang ada tapi berarti. Memang ada. Karena memang tingkat kebutuhan pakan berbeda. Ya. Itu dari kualitas pakan ya. Nanti yang terakhir tentunya dari higienitas ya. Jadi sanitasi dan higien itu ada juga ya. Bagaimana unit produksinya itu terbebas dari limbah ya. Limbah cemaran, atau mungkin unit produksinya mengeluarkan limbah gitu. Bagaimana dia kemudian tidak mencemari lingkungan. Pemusnahan limbahnya itu bagaimana caranya. Misalnya pakai mesin diesel ya, tentunya ada solar, ada oli. Bagaimana supaya tidak tercampur dengan pakan ya, seperti itu. Berarti tadi yang pertama ada tata letak dan lingkungan, kemudian kandungan, bahan baku, ya, processing, ya, kualitas produk, dan tadi sanitasi dan higien. Sanitasinya ya, bagaimana pengelolaan limbahnya lah ya Pak ya. Pak, kita ngomong pendaftaran CPPIB dari tadi secara teori mudah lah ya Pak, OSS, verifikasi data dan lain sebagainya. Ada nggak sih, pernah ditemukan nggak Pak di lapangan yang menjadi kesulitan atau mungkin yang remedi terus gitu? Pernah menemukan nggak Pak? Yang banyak banget ya. Banyak banget. Boleh cerita nggak? Ya, jadi selama kita mendampingi teman-teman dari Direktorat Pakan juga ketika turun di lapangan, memang di pembudidaya itu kan habits ya, kebiasaannya untuk kemudian mendokumentasikan ya dari proses pekerjaannya itu kan sangat sedikit atau belum terbiasa lah. Mendokumentasikan kegiatannya ya, karena inti dari CPPIB itu kan nanti ada form ya, bagaimana yang harus diisi terkait dokumentasi atau catatan proses produksinya gitu. Dan itu yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah dapat ini bukan berarti selesai urusan kita. Justru disitulah awal pekerjaan mereka untuk kemudian menceklis semuanya kegiatan. Artinya mencatat setiap hari. Misalnya hari ini beli bahan baku dari mana, dicatat. Nanti produksinya hari apa saja. Kemudian outputnya, penjualannya kemana saja. Kualitas produknya juga mungkin kalau sama ya atau berbeda, paling enggak berapa bulan sekali kemudian dilakukan pengujian gitu. Sebetulnya semua dari checklist ini itu bermanfaat untuk kita sendiri ya, terutama untuk produsen ya. Untuk produsen. Karena kita tahunya nanti pakan yang kita edarkan itu kurang baiknya itu dari pencatatan itu ya Pak ya. Ya, jadi tertelusur di situ. Sama seperti CBIB kan juga
dicatat setiap harinya kualitas air. Kan nanti pas gejala penyakit muncul, disitulah kita bisa menganalisa penyebabnya di mana, seperti itu. Berarti kendala yang sejauh ini sering kali terjadi adalah terkait pendokumentasian tadi ya, Pak, ya? Laporan ya, memang teman-teman penyuluh ini tugasnya salah satunya itu. Saya akui teman-teman penyuluh juga tugasnya mengawal itu, untuk mengingatkan ya. Kan mereka kunjungan ke lokasi pembudidaya kan sangat rutin ya. Nah, disitulah teman-teman penyuluh yang pembudidaya yang sudah dapat CPPIB, yaitu harap dikontrol terus itu, sehingga nanti ketika nanti ada perpanjangan ya, kan 5 tahun tadi, 5 tahun masa berlakunya, ya, perpanjangan sertifikat CPPIB itu, jadi dokumentasinya sudah lengkap. Seperti itu. Jangan kebut semalam ya. Memang harus rapi berarti ya Pak ya. Jadi selain teman-teman pembudidaya ini atau sahabat bahari yang ingin memulai kegiatan berbudidaya, jangan cuma teknisnya aja yang diperhatikan. Dari sisi pelaporannya, data-datanya itu juga harus tertata rapi supaya ke-track gitu ya Pak ya. Tertracking lah. Itu masalah dokumentasi. Kemudian yang kedua tadi ya, masalah sanitasi izin tadi. Sanitasi ya, masih banyak yang bermasalah. Masih banyak ya di pembudidaya, khususnya kayak yang di Pakan Mandiri itu kan bahan bakunya memang macam-macam ya. Jadi artinya kalau umumnya itu kan bahan baku pakan ikan kan mungkin tepung ikan, dedak seperti itu, kedelai, jagung. Kalau yang kita temui di masyarakat itu saking kreatifnya itu aneh-aneh. Aneh-anehnya seperti apa nih Pak? Ada yang pakai, mohon maaf, pakai telur busuk. Oh gitu. Ya, nah disitulah penilaian CPPIB-nya kan berjalan itu. Pasti tidak sesuai itu. Ada yang pakai limbah ayam gitu. Oh gitu. Ya seperti kotoran ayam, pakai ayam yang mati kemudian dipanggang. Nah seperti itu. Nah, maka dari penilaian itu kita kan kemudian pasti kan tidak sesuai nih. Kemudian kita memberikan saran. Harusnya pakai bahan bakunya seperti ini gitu. Dan kita juga ya diharapkan juga bisa memberikan akses ya. Akses kalau bahan baku ini belinya di sini, di sini seperti itu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kan tadi kaitannya dengan keamanan pangan. Tentu kalau dengar apa yang saya sampaikan tadi kan pasti ini ya, kesannya kan jorok. Kesannya jorok, makanya perlu CPPIB ini ya Pak ya, dan kedisiplinan pasti. Itu yang kita benahi seperti itu. Oke. Pak, tapi saya penasaran, pernah tanya nggak Pak, ini kenapa kok dikasih telur busuk gitu? Bapak pernah nggak menanyakan hal itu? Ya faktor pertimbangan mereka kan pertama kan pasti ekonomis. Oh, oke. Ada yang mungkin main gampangnya roti busuk gitu kan. Pokoknya yang serba BS ya. Biolo standar ya. Nah, jadi faktor ini pasti harga. Karena kan konsep dari Pakan Mandiri kan memang menghadirkan pakan dengan biaya yang lebih ekonomis. Ya, karena salah satu permasalahan budidaya kita khususnya di Artawar ya, saya melihat dari dulu itu kan terkait harga pakan komersil ya, pabrikan yang terus naik ini. Maka hadirlah kegiatan Gerpari ini. Ya, Gerakan Pakan Mandiri itu untuk menyelesaikan masalah tingginya harga pakan. Tapi faktanya bahwa maka mereka mencari bahan baku yang memang berbasis lokal ya, di sekitar, yang paling murah, syukur-syukur gratis gitu. Betul. Disitulah makanya semuanya dipakai. Nah, akhirnya ya tadi begitu kita ke lapangan dicek ya Pak, ya pasti tidak sesuai semua. Nah, tapi selain itu tidak sesuai dengan CPPIB, pastinya Bapak juga memberitahu dong Pak, efeknya itu nanti ke hasil ikannya atau hasil ikannya itu mengandung apa-apa gitu, pernah nggak Pak? Karena kan efeknya nanti supaya mereka sadar gitu maksudnya. Betul. Ya pasti kita sampaikan juga kan, apa yang kita kasih pakan ya ke ikan itu kan dampaknya kan ke belakang juga balik lagi ke kita sendiri ya. Bukan hanya keamanan pangan aja, pasti kan nanti pertumbuhan juga lambat. Karena kan pasti kalau yang barang-barang seperti itu kan nutrisinya pasti jauh dari harapan yang kita targetkan seperti Asani tadi, Mbak. Nah, disitulah kita hadir bukan hanya memverifikasi ya,
Tapi disitulah kita juga bisa memberikan saran bagaimana cara pembuatan pakan ikan yang baik itu. Jadi memang bukan hanya implementasi dokumen, tapi juga secara teknis juga kita juga terjun juga. Sosialnya ya Pak ya, seperti apa? Ada juga yang mungkin bahan bakunya sudah bagus nih, sudah tertib gitu. Tapi ternyata hasil pakannya nanti belum sesuai SNI. Bahan bakunya sudah bagus tapi hasil pakannya belum sesuai. Hasil pakannya belum sesuai karena di pembudidaya juga masih ada belum mampu ya, ada beberapa belum mampu untuk membuat formulasi pakan. Dalam proses formulasinya berarti ya masih pencampurannya itu belum perbandingannya berapa formulasinya belum baik sehingga hasil pakannya juga tidak sesuai dengan target yang kita inginkan. Dari situlah kita juga memberikan masukan seperti itu. Cerita lain di lapangan Pak yang menarik atau pastinya dari binaan teman-teman balai ya, sudah ada kan Pak yang mempunyai atau mengantongi CPPIB ini Pak, yang terdaftar lah. Ya, yang terdaftar juga sudah banyak. Sudah banyak. Ya, jadi yang belum juga masih tadi ada cerita takut-takutnya ya, sekarang cerita story-nya juga sudah banyak. Jadi mereka yang fokus dengan unit usaha produksi pakan itu juga sudah konsen, kemudian mendapat sertifikat dan sudah mulai menjual produknya. Jadi kan setelah CPPIB nanti kan terkait proses pembuatan. Betul. Nah, nanti produknya itu didaftarkan lagi, nanti keluar register ya. Nomor register pakan, KKPRI sekian. Nah, itu artinya produknya sudah diakui oleh kementerian dan berhak untuk kemudian dijual di masyarakat. Itu ada di kemasannya Pak? Ada di kemasannya. Memang syaratnya harus ditempel di kemasan dan di label pakan itu. Supaya masyarakat itu jadi tahu ya ini sudah terregistrasi atau belum. Nah, itu jadi, yang sudah berjalan itu justru mereka fokus dengan usahanya itu. Jadi dari saya sebut tadi ya, ini segmen usaha baru di bidang perikanan ya. Bahwa ada yang fokus dengan pembuatan pakan itu sudah dapat mengambil untung dari situ. Wah, fokus ke pakan aja berarti. Pakan aja. Ada juga seperti itu. Banyak sekali Pak binaan dari balai. Wow, keren sekali. Ada lagi nggak Pak cerita menarik? Biasanya di lapangan itu cenderung lebih ada aja gitu, ada aja lucu gitu. Ada nggak yang pengen di-share? Memang ini ya, ini kan menjadi tugas kita juga di pemerintah untuk kemudian melakukan pendampingan dan menerbitkan sertifikasi. Betul. Itu artinya kita juga jemput bola sebetulnya. Jemput bola ya. Artinya ya mereka juga mengirim, kita juga sebetulnya menjemput juga. Mana-mana kita kalau sudah kita dapat informasi dari para penyuluh, ada kelompok pembuat pakannya yang sudah layak untuk kemudian disertifikasi, kita ke lokasi untuk kemudian diajak, difasilitasi ya. Ya artinya disupport untuk kemudian untuk mendaftarkan produknya gitu. Jangan hanya berkutat untuk kebutuhan pribadi saja. Bahwa ini adalah unit usaha baru untuk kemudian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi sahabat Bahari ini nggak cuma kita biasanya beli produk, beli makanan, beli produk-produk kecantikan atau apa dan sebagainya. Kita selalu melihat Pak, biasanya ada cap halal atau tidak, misalkan sudah terdaftar BPOM atau belum. Nah, sama seperti halnya halal MUI dari UMI dan juga dari BPOM itu untuk pakan ikan itu yang memang sudah kualitasnya terjaga ya Pak ya. Yang sudah tersertifikasi itu sahabat Bahari bisa cek dulu nih kalau mau beli pakan ikan, bisa dilihat di kemasannya. Nomor register sudah terdaftar belum? Ada tulisannya ya Pak ya? KKP RI, ya. Terus komoditasnya apa? Misalkan ikan nila IN, ikan pati IP, baru ada nomor registrasinya ya Pak ya. Berarti itu sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dijamin aman berarti ya Pak ya. Jamin aman. Itu berlaku berapa lama Pak untuk sertifikasinya, sertifikat CPPIB-nya? Sertifikat CPPIB dan register masing-masing 5 tahun. 5 tahun. Ya, cuma di CPPIB nanti itu kan ada 5 tahun itu ada tugas kita juga untuk melakukan peninjauan ya. Selama 5 tahun itu ada nanti kategori, misalnya kategori 1 itu cukup 1 kali dalam 5 tahun. Ada yang nanti harus 3 kali
kita kunjungi karena mungkin tadi ada faktor-faktor yang belum baik gitu kan. Masih harus direvisi ya. Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali gitu. Tidak apa-apa. Tapi pada prinsipnya kalau sudah mendapatkan sertifikat sudah bisa kemudian melanjutkan produksinya. Dan kalau baik kemudian bisa menambahkan sertifikat registernya. Kalau register kan terkait produk, artinya dia pun juga kalau mau nambah produknya, misalnya hari ini buat pakan ikan nila, besok buat pakan ikan patin ya nambah register lagi. Per komoditas intinya ya Pak ya. Per produk. Per produk. Ya produknya ini untuk pakan apa ini? Gitu. Karena memang gimana? Kenapa beda-beda? Kenapa nggak sama aja? Patin, lele, nila sama aja pakannya. Kenapa harus beda-beda Pak? Ya kaitannya tadi dengan peruntukan tadi nilai nutrisinya kan beda-beda. Nilai nutrisinya. Beda-beda. Kebutuhannya berarti. Kebutuhan beda-beda. Lele, nila, patin dan ikan-ikan yang lain itu ternyata kebutuhan nutrisinya beda-beda sahabat bahari. Jadi jangan ikan lele dikasih makan ikan nila gitu ya Pak. Maksudnya pakan untuk ikan nila itu beda ternyata sahabat bahari. Harus ada sendiri-sendiri ya. Gitu ya Pak ya. Secara nafsu makan mungkin mau. Tapi secara pertumbuhan nanti berbeda. Efeknya di pertumbuhan berarti ya. Iya. Hasil budidayanya lah efeknya kan di situ. Baik. Gitu. Pak Sulihin, ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada para pelaku usaha pakan di luar sana Pak? Ini melalui podcast Segara. Apabila Bapak ingin menyampaikan, nggak perlu satu-satu ke orangnya nih, cukup di sini bisa lihat semuanya. Ya. Bagi para pejuang Gerpari ya, jadi kita ada komunitas itu kan sebutannya pejuang pakan mandiri. Pejuang pakan mandiri. Ya itu terus fokus ya dan serius untuk mengembangkan pakan mandirinya ya. Tidak perlu dengan banyak kendala dan permasalahan, khususnya permasalahan dan yang lainnya. Insya Allah bisa bisa sharing nanti dengan kita atau dengan siapa saja yang terdekat dengan kita untuk meningkatkan produksi pakan mandiri kita sehingga mendapat pakan yang lebih ekonomis sehingga tentunya akhirnya usaha budidaya ikan kita lebih berhasil. Baik, jadi sahabat bahari sekali lagi untuk CPPIB ya mau CPIB, CBIB ataupun CPPIB itu sama pentingnya ya karena kita harus sama-sama menjaga nih kualitasnya, yang bikin itu juga menjaga, yang melakukan kegiatan budidaya juga harus menggunakan produk-produk yang sudah tersertifikasi atau terregistrasi karena itu penting sekali lagi sahabat bahari. Semuanya itu akan balik ke kita sendiri ya Pak ya. Ada produksi budidaya ikan dan sebagainya yang makan juga kita sendiri. Betul sendiri. Ya Pak ya. Maka kita harus tahu juga keamanan pangannya. Betul, sangat penting sahabat bahari sekali lagi. Baik, Pak Sulihin, ini nggak kerasa kita ngobrol sore dengan cuaca yang sejuk ini, dengan Bapak yang moodnya sejuk juga. Sudah 30 menit nggak kerasa loh sahabat bahari. Terima kasih Pak Sulihin atas waktunya sudah berkenan sharing dengan sahabat bahari yang hadir di lokasi maupun yang di rumah ya. Sahabat bahari pastinya sudah lengkap ya informasi terkait cara pembuatan pakan ikan yang baik yang disampaikan oleh Pak Sulihin. Namun apabila dirasa masih kurang, aku pengen tanya banyak nih gitu, masih bisa banget tanya sama Pak Sulihin langsung ke balai, bisa kan Pak? Bisa bisa sahabat bahari, jadi aman. Atau bisa langsung datang ke acara Penas Pekan Nasional KTNA di Padang, Sumatera Barat. Kita masih sampai tanggal 15 ya Pak di sini ya. 15. Oke, terima kasih kepada Pak Sulihin sekali lagi dan teman-teman dari BPBAT Jambi sudah berkenan ngobrol berbagi informasi di podcast Segara episode kali ini. Dan sahabat bahari jangan lupa juga untuk terus update ya informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara. Tersedia di YouTube dan Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian podcast Segara edisi keempat. Terima kasih dan sampai jumpa.